Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui pelayanan online kami hari ini. Dan kami terus berdoa agar Bapak Ibu Saudara sekalian tetap dalam penyertaan Tuhan, tetap dalam perlindungan Tuhan, penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan dilimpahkan dengan berkat daripada Tuhan. Mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan hari ini, kita akan sekali lagi berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur kalau kami masih boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami boleh memuji menyembah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini persiapkan kami agar setiap firman yang disampaikan Tuhan boleh benar-benar Tuhan masuk dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjalankan firman-Mu Tuhan dengan kekuatan daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini akan saya beri judul Hidup dalam Pengharapan. Nah, mari kita akan segera buka firman Tuhan di dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat yang keempat sampai ke-9. Bilangan 21 ayat 4 sampai ke-9 kita akan baca bersama-sama. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Bilangan pasal 21 ini dikisahkan bahwa bangsa Israel mengalami sesuatu hal yang dinamakan dengan kehilangan pengharapan. Bangsa Israel mengalami kehilangan pengharapan di dalam kehidupan mereka, di dalam perjalanan mereka. Nah, kisah di dalam Bilangan pasal 21 ini Bapak Ibu terjadi setelah apa yang terjadi di Bilangan pasal 20. Di dalam Bilangan pasal 20 ayat 29 tertulis bahwa ketika segenap umat itu, bangsa Israel, melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Nah, Bapak Ibu, mari kita perhatikan bahwa walaupun di dalam Bilangan pasal 21 ayat 1 sampai 3 menceritakan mengenai betapa Tuhan menyertai bangsa ini, bangsa Israel, namun karena apa yang terjadi di pasal sebelumnya, maka hal tersebut benar-benar berdampak kepada bangsa ini, bangsa yang besar ini. Tertulis di dalam pasal 20 ayat 29 bahwa tokoh yang mereka kasihi, tokoh yang mereka hormati, tokoh yang mereka sayangi bernama Harun, kakak dari Musa, itu telah mati. Dan seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Nah, kita dapat melihat di sini Bapak Ibu bahwa walaupun bangsa Israel telah melihat penyertaan Tuhan, mereka melihat laut terbelah menjadi dua, mereka berjalan di antara laut yang terbelah. Mereka lepas dari kejaran bangsa Mesir. Mereka disediakan dengan penyertaan Tuhan, tiang api dan tiang awan dan sebagainya. Begitu banyak penyertaan demi penyertaan.
Namun sebuah rasa duka yang mendalam dapat membuat mereka merasa tertekan dan kehilangan pengharapan. Nah, di dalam situasi seperti sekarang Bapak Ibu, di mana di sekeliling kita banyak dari saudara-saudara kita, dari teman-teman kita yang mengalami rasa duka, di mana mereka mungkin kehilangan sanak saudara mereka, mereka kehilangan orang tua mereka kehilangan sosok yang mereka kasihi, mereka kehilangan sosok yang mereka hormati dan sayangi, sosok yang menjadi teladan buat diri mereka. Dan banyak orang di luar sana yang mengalami kehilangan pengharapan. Nah, saya tidak tahu, mungkin di antara Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, juga ada di antara Anda yang turut merasakan rasa duka, rasa pedih yang mendalam dalam hidup Anda. Mungkin bukan baru saja Anda ditinggal oleh orang yang Anda kasihi, oleh orang yang Anda hormati. Mungkin Anda ditinggal 10 tahun yang lalu, mungkin oleh suami Anda, mungkin oleh ayah Anda, oleh ibu Anda, bahkan mungkin oleh anak Anda. Anda telah ditinggal, dan kejadian itu sangat menyakitkan bagi kita, dan hal tersebut membuat Anda merasa kehilangan pengharapan. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengalami hal itu hari ini, maka firman Tuhan hari ini berbicara khusus bagi Anda. Dan kita baca Bapak Ibu, bagaimana respon bangsa Israel ketika mereka kehilangan pengharapan. Kita baca sekali lagi di dalam Bilangan pasal 21 ayat yang kelima. Dikatakan bahwa bangsa ini berseru, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat ini kita dapat belajar bahwa saat seseorang kehilangan pengharapan, maka mereka akan cenderung melakukan 3 hal. Yang pertama, mereka akan bertanya, mengapa segala sesuatu terjadi di dalam hidup mereka? Mereka akan bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa hal ini terjadi kepada hidupku? Kenapa tidak terjadi kepada orang lain? Kenapa terjadi kepada saya? Bukankah katanya saya ini umat pilihan Tuhan? Bukankah katanya Tuhan mengasihi saya? Bukankah kata pendeta saya, kata saudara saya, kata orang tua saya, Tuhan mencintai saya? Tapi kenapa hal buruk ini terjadi dalam hidup saya? Kenapa tidak orang lain? Kenapa tidak teman saya? Kenapa harus saya yang mengalami rasa duka yang mendalam ini?" Nah, poin yang kedua, apa yang dapat kita pelajari dari orang yang kehilangan pengharapan? Maka mereka akan memikirkan hal-hal yang tidak logis. Dikatakan bahwa bangsa Israel menuduh Allah menuntun mereka keluar dari Mesir untuk mati di padang gurun. Mereka tidak dapat lagi berpikir secara jernih, dan mereka hanya berpikir bahwa Allah benar-benar menuntun kita keluar dari Mesir agar kita mati di padang gurun ini. Mereka tidak dapat lagi memahami penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak dapat lagi memahami, mengerti rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan mereka. Mereka hanya dapat marah, tidak menerima keadaan yang sedang terjadi, dan mereka tidak dapat lagi berpikir secara logis. Nah, poin yang ketiga yang dapat kita pelajari adalah mereka tidak dapat lagi bersyukur atas apa yang telah mereka miliki. Dikatakan bahwa mereka ada di padang gurun, namun di padang gurun Allah senantiasa menyertai mereka melalui bukit bebatuan yang mengeluarkan air, melalui makanan mana yang disediakan oleh Tuhan secara ajaib. Nah, mereka melupakan itu semua dan mereka tidak dapat lagi bersyukur atas apa yang Allah sediakan. Nah, kondisi ini adalah 3 kondisi ini Bapak Ibu adalah contoh dari orang yang kehilangan pengharapan. Sekali lagi mereka bertanya mengapa segala sesuatu terjadi dalam hidup mereka. Dan yang kedua, mereka memikirkan hal-hal yang tidak logis. Dan yang ketiga, mereka tidak dapat lagi bersyukur atas apa yang telah mereka miliki. Nah, di akhir dari kisah ini Bapak Ibu diceritakan bahwa bangsa Israel harus melihat kepada ular tembaga yang dibuat oleh Musa agar mereka tidak binasa. Jadi sebuah ular tembaga dibuat oleh Musa, dan ular tembaga ini memberikan pengharapan bagi mereka yang telah dipagut oleh ular. Bagi mereka yang telah dipagut oleh ular,
dan kehilangan pengharapan untuk hidup, maka mereka harus melihat ular tembaga. Ular tembaga ini menjadi pengharapan bagi mereka untuk dapat bertahan hidup. Dan kisah ini dikutip kembali di dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga. Nah, kita akan langsung baca bersama-sama Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 16. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu, kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Dikisahkan kita sama seperti mereka bangsa Israel yang telah dipagut oleh ular. Betapa dosa telah masuk dalam hidup kita dan dapat membunuh kita. Nah, namun Yesus Kristus, Anak Manusia, telah datang dan Ia telah mati di atas kayu salib demi dosa kita. Dan barang siapa yang melihat Allah, melihat pribadi Yesus Kristus yang adalah perwujudan dari Allah kita, maka kita yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang ke-16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih, Yohanes pasal 3 ayat 16 merangkum topik iman, pengharapan, dan kasih dengan begitu baik dan sempurna. Dan karenanya ayat ini sering menjadi ayat favorit dan ayat hafalan bagi kita semua. Yohanes 3 ayat 16 sekali lagi merangkum iman, pengharapan, dan kasih dengan begitu baik, dengan begitu sempurna. Nah, ayat ini menjelaskan, saya ingin menggarisbawahi 3 hal poin yang dapat kita pelajari dalam ayat ini. Bahwa ayat ini menjelaskan, poin yang pertama adalah bahwa Yesus Kristus diberikan kepada dunia oleh karena kasih Allah yang begitu besar, Bapak Ibu. Poin yang pertama berbicara mengenai kasih Allah. Kasih Allah begitu besar sehingga Ia mengaruniakan Yesus Kristus kepada dunia yang berdosa ini. Kasih Allah, poin yang pertama. Poin yang kedua berbicara mengenai pengharapan. Bahwa kita memiliki sebuah pengharapan agar kelak kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita memiliki pengharapan, Bapak Ibu. Poin yang kedua. Dan poin yang ketiga berbicara mengenai iman. Iman percaya memungkinkan kita untuk menerima anugerah Allah yang besar di dalam Yesus Kristus. Dikatakan bahwa supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Yang percaya kepadanya tidak binasa. Dibutuhkan percaya dari sisi kita, Bapak Ibu. Kita perlu percaya kepada Yesus Kristus. Kita harus percaya kepada Yesus Kristus agar kita tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Iman, pengharapan, dan kasih semuanya tertuang di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, malam hari ini kita akan berfokus kepada hidup dalam pengharapan. Tujuan dari hidup yang berpengharapan ini di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 sekali lagi, tujuan hidup yang berpengharapan, penuh dengan pengharapan adalah agar kelak kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Bapak Ibu, kita semua percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari hanya sekedar hidup di dunia ini. Ada sesuatu yang lebih besar daripada hanya bekerja, menghasilkan uang, daripada hanya hidup, tidur, makan, tidur, bangun. Ada sesuatu yang lebih besar di dalam hidup ini. Dan kita semua percaya bahwa satu hari nanti kita akan bertemu dengan Tuhan Allah kita, baik melalui pengangkatan maupun melalui kematian kita. Tapi kita akan menuju kepada sebuah tempat, Bapak Ibu. Dan kita ingin memiliki sebuah rasa pengharapan, rasa safe, rasa secure, rasa aman, bahwa kita tidak akan binasa, melainkan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Allah kita menikmati kekekalan. Nah, saya akan ajak kita semua, Bapak Ibu, untuk kita masuk lebih dalam di dalam topik mengenai hidup penuh dengan pengharapan. Kita akan baca bersama di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Kitab Ibrani pasal 6 ayat 19 menuliskan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita.
yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sauh atau jangkar berfungsi untuk memastikan posisi kapal kita tetap ada dalam area atau radius tertentu pada saat kita ada di laut. Jadi pada saat sebuah kapal mencapai sebuah lokasi, maka mereka akan menurunkan sauh atau jangkar mereka turun sampai menyentuh dasar lautan, di mana sauh itu berjangkar, di mana jangkar itu, sauh itu berdiam di dalam sana. Dan setelah sauh itu diturunkan, maka posisi kapal tersebut akan tetap ada di dalam sebuah perimeter atau sebuah area atau radius tertentu di dalam kawasan panjang tali dari sauh tersebut, Bapak Ibu. Dan kita tetap dapat merasakan ombak di permukaan laut. Jadi pada saat sebuah kapal menurunkan sauhnya, bukan berarti dia tidak akan bergoyang. Dia tetap dapat merasakan ombak di permukaan laut. Namun, kapal tersebut tidak akan berpindah lokasi dari area di mana jangkar telah dilabuhkan. Nah, apa arti ini semua, Bapak Ibu? Hal ini berarti bahwa memiliki pengharapan bukan berarti bahwa hidup kita tanpa masalah. Bukan berarti bahwa hidup kita tanpa badai dan lain-lain. Melainkan harapan memastikan kita tidak terbawa oleh badai. Sekali lagi saya ulangi, Bapak Ibu. Pengharapan memastikan agar hidup kita tidak terbawa oleh badai. Itulah fungsi dari pengharapan, Bapak Ibu. Banyak orang meninggalkan iman mereka karena mereka tidak melabuhkan jangkar atau harapan mereka kepada Tuhan. Nah, jika kita melabuhkan jangkar pada apapun selain Tuhan, maka jangkar itu tidak akan membuat kita aman. Nah, bahkan pada air yang tenang sekalipun, jika sebuah kapal tidak melabuhkan jangkarnya, maka kapal tersebut tetap akan berpindah lokasi dan menghilang, Bapak Ibu. Bahkan di air yang tenang sekalipun. Karena itu, Bapak Ibu, saudara sekalian, firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan kita untuk kita melabuhkan sauh kita, melabuhkan jangkar kita di dalam sebuah pribadi, seorang pribadi, di dalam sebuah pribadi yang luar biasa yang bernama Yesus Kristus, Tuhan kita. Yesus Kristus, pribadi yang telah datang 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa kita semua, Bapak Ibu. Pengharapan kita harus kita letakkan di dalam pribadi Yesus Kristus. Mengapa? Sebab di dalam Yesus Kristus terdapat karakter dan kekekalan Allah, bahwa Ia, Allah kita, Yesus Kristus yang kita cinta, yang kita kasih, tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, kita ingin melabuhkan jangkar hidup kita, sauh kita, pengharapan kita kepada sebuah pribadi yang dapat kita percaya, yang konsisten, yang tidak pernah berubah. Manusia dapat berubah, Bapak Ibu. Kekayaan kita dapat lenyap. Karena itu jangan letakkan pengharapan kita kepada kekayaan kita. Jangan letakkan pengharapan kita kepada kesehatan kita. Kesehatan kita dapat lenyap. Saat ini COVID ada di sekeliling kita. Angka infeksi telah tembus dari 104.000 jiwa, Bapak Ibu. 104.000 orang yang telah terinfeksi oleh virus corona. Kita tidak dapat lagi mengandalkan kesehatan kita. Kita tidak dapat lagi berharap kepada kekayaan kita. Kita tidak dapat berharap kepada apapun yang tidak konsisten, yang tidak kekal di dalam dunia ini, Bapak Ibu. Di dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Nah, kita hanya dapat meletakkan, melabuhkan sauh jangkar hidup kita, pengharapan kita di dalam pribadi Yesus Kristus yang tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, saya ingin ajak kita bersama untuk kita baca bersama Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17. Dikatakan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, sekali lagi dikatakan bahwa di dalam Dia tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran.
Nah, sehingga kita dapat berharap kepada Allah bahwa Ia akan tetap sama dan Ia akan konsisten, Bapak Ibu. Nah, dalam sebuah hubungan, jangkar atau harapan kita berlabuh pada karakter pasangan kita. Dan jika karakter itu lemah, maka hubungan kita tidak akan berujung kepada sesuatu, kepada satu titik yang baik, Bapak Ibu. Di dalam hubungan, sauh jangkar pengharapan kita berlabuh pada karakter dari pasangan kita. Pada sebuah kesempatan, murid Yesus berkata kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Dan kita lihat jawaban Yesus di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-6. Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Nah, ayat ini Bapak Ibu mengajarkan kita bahwa bukan berapa besar atau banyaknya iman kita, bukan betapa besar atau banyaknya iman kita, melainkan kualitas iman kita, kualitas hubungan kita yang begitu penting. Kualitas iman kita, kualitas hubungan kita yang begitu penting. Apakah kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan kita, Bapak Ibu? Dan sekali lagi, kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah kita, maka kita sadar bahwa Tuhan kita, Allah kita, tidak terikat oleh waktu. Dan itulah yang membuat Ia disebut dengan Allah yang kekal, sebab kekekalan ada di dalam dirinya. Ia tidak terikat oleh waktu, sehingga Tuhan melihat masa lalu, masa sekarang, dan masa depan dalam sekejap mata. Ia tahu hasil dan konsekuensi dari setiap hal dan keputusan yang kita ambil dan lakukan. Dan oleh karenanya, maka Tuhan dapat mendatangkan kebaikan dari sesuatu yang jahat atau salah. Dan Allah berdaulat atas segala ciptaannya. Allah berdaulat atas segala ciptaannya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ingin tutup firman Tuhan hari ini dengan sebuah kalimat bahwa apapun hal yang sedang kita alami saat ini dalam hidup kita Bapak Ibu, percaya bahwa Tuhan dapat mendatangkan hal yang baik bahkan melalui kedukaan yang kita alami saat ini, melalui rasa sakit yang kita terima saat ini. Sebab rasa sakit, rasa duka, segala permasalahan yang sedang kita alami hari ini, segala sesuatunya masih di dalam kuasa Tuhan, masih di dalam kendali Tuhan. Tuhan selalu pegang kendali dalam hidup kita. God is in control over our life. Dia tidak pernah lepas kontrol. Dia tidak pernah kehilangan kontrol, kendali atas hidup kita. Allah bukan seperti bermain remote control dan tiba-tiba remote controlnya terjatuh dan kita mengalami masalah duka dan sebagainya Bapak Ibu. Tuhan selalu pegang kendali atas hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita serahkan hidup kita, tetap berserah dan letakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Labuhkan jangkar hidup kita, sauh pengharapan kita hanya di dalam pribadi Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan hari ini Bapa. Engkau ajarkan kami Tuhan, agar kami boleh terus memiliki pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap kami Tuhan yang telah menerima firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu tidak sempurna, hamba-Mu terbatas oleh waktu dan kata-kata Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa firman Tuhan yang telah ditaburkan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan terus bekerja untuk melakukan kehendak-Mu dan kehendak-Mu yang akan terjadi Tuhan. Dan kami percaya Bapa, bahwa kehendak Tuhan, bahwa apapun yang Engkau rencanakan dalam hidup kami Tuhan adalah yang terindah, yang terbaik Tuhan. Karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami sekali lagi ke dalam tangan Engkau Bapa. Sertai kami Tuhan, berkati kami Bapa, agar hidup kami Tuhan boleh senantiasa penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau Allah yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom,
Puji Tuhan, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan dan saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan hati, pikiran kita, fokus untuk bersatu dengan tubuh dan darah Kristus, ya. Dipersilakan Ibu Bapak mempersiapkan diri, saling melayani. Roti dan anggur silakan dipersiapkan. Ya. Mari kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah Engkau koreksi hati dan pikiran kami, kalau masih ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, ampuni kami Tuhan, layakkan kami, supaya perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat bagi hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami percaya, lewat perjamuan suci pada hari ini Tuhan, Engkau pulihkan kami, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Terima kasih Bapa dalam surga. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, mari kita dengar firman Tuhan. Setelah itu kita aminkan dan kita makan dengan percaya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ibu Bapak, saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini, bukankah ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita makan dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekarang marilah kita angkat cawan minuman lebih tinggi dari kepala kita.
sebagai penghormatan akan darah Kristus, darah yang tercurah di Golgota, darah yang menebus dosa saudara dan saya, darah yang berdamaikan kita dengan Bapa di surga. Saya akan bacakan firman Tuhan. Setelah bacaan firman Tuhan, kita aminkan dan kita minum dengan percaya. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah itu setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ibu bapak saudara kasih Tuhan, bukankah cawan minuman yang kita naikkan syukur ini, bukankah ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan percaya. Mari kita sembah Dia. Mari ucapkan syukur pada Tuhan. Ucapkan syukur pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. 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 Mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Tinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah kasih, ya Allah. Ya Allah kasih, ya Allah. Ya Allah kasih, ya Allah. Ya Allah kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga, Tuhan yang baik, yang indah pada hari ini. Lewat perjamuan suci ini Engkau Tuhan Yesus ada dalam hidup kami ada di dalam Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan ada dalam hidup kami. Dan kalau hidup kami ada di dalam Tuhan, apapun persoalan kami, Tuhan pasti sudah selesaikan. Yang sakit disembuhkan, susah dihiburkan, jalan buntu, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa dalam surga, memberkati umat-Mu, domba-domba-Mu yang telah mengikuti perjamuan suci pada hari ini. Kami percaya hidup kami dipulihkan, diberikan damai sejahtera, karena Kristus adalah jawaban setiap hidup kami. Lewat tubuh dan darah Kristus, hidup kami dipulihkan. Terima kasih Bapa dalam surga. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, ya. Silakan duduk sebentar, kemudian kita nanti berdiri lagi. Puji Tuhan, sedikit pengumuman Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, hari ini kita masih tetap ibadah online, ya. Memang kami sudah membentuk tim untuk persiapan normal baru, tetapi melihat perkembangan akhir-akhir ini, ya saya mengharapkan Ibu Bapak tetap bersabar, ya. Kita tetap masih beribadah di rumah kita masing-masing, menunggu waktu yang tepat, ya. Surabaya Raya masih ya parah, ya, beberapa korban berjatuhan, bahkan anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, ya tidak luput juga, ya. Ada yang menjadi korban daripada pandemi COVID ini. Jadi tetap doakan negara bangsa kita, pemerintah kita, sehingga segera dapat memutus mata rantai pandemi ini, ya. Dan juga doakan gereja kita juga dalam persiapan diri, dan Tuhan berikan hikmat kapan waktu yang tepat, ya. Kapan, ya. Jadi sekali lagi beberapa orang mungkin ingin rindu untuk bersekutu di gereja kita, ya, tetapi ya saya katakan mari
kita tetap bersabar dan berdoa. Waktunya nanti tepat kita akan kembali ke gereja kita, ya. Puji Tuhan, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Saya kira tidak ada pengumuman yang lain. Kembali saya undang bagi berdiri dan kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Kami naikkan syukur dan terima kasih ke hadapan hadirat-Mu, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Kau sudah pimpin ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga selesainya. Kami sudah boleh memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Dan Tuhan sudah berfirman lewat hamba-Mu Tuhan. Memberkati umat-Mu, domba-domba-Mu yang boleh tetap setia ibadah walau masih di rumah masing-masing. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Albert Andrian yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang sudah mengikuti perjamuan suci pada hari ini. Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan Yesus lewat perjamuan suci semuanya Tuhan Yesus dipulihkan oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang jalan buntu diberikan jalan keluar. Terima kasih. Kami berdoa juga tetap untuk negara kami, bangsa kami. Kiranya Tuhan Yesus segera lalukan pandemi COVID-19 dari negeri ini Tuhan. Sehingga keadaan boleh kembali normal. Dan berdoa untuk gereja kami. Biarlah Tuhan Kau berikan hikmat bagi kami semuanya, bagi tim persiapan normal baru juga, untuk persiapan sebaik-baiknya dan menunggu waktu yang Tuhan tentukan. Terima kasih. Untuk itu Tuhan kami tetap berdoa untuk umat-Mu semuanya, seluruh bangsa ini khususnya Jemaat Bethesda Gateway Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jangan satupun yang terpapar COVID-19. Berikan imun yang kuat sehingga kami mampu Tuhan untuk menghadapi dan kami tetap sehat bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Kalau hari-hari ini ada yang sakit, kami percaya Engkau sudah menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Bapa dalam surga. Tuhan, Engkau memberkati juga anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan, persembahan kasih, kolektor, persembahan diakonia. Kiranya Tuhan Yesus semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa dalam surga. Saatnya juga kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus sebelum kami mengakhiri ibadah kami, turunkanlah berkat-Mu atas kami Tuhan. Oleh karena itu Ibu Bapak sedang kasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Mari kita akhiri ibadah kita dengan berkat dan penyertaan Tuhan. Ibu Bapak saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat dari Bapa di surga, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus menyertai, memberkati rumah tangga saudara, memberkati kesehatan saudara, memberkati usaha pekerjaan saudara, memberkati pendidikan seluruh keluarga saudara, memberkati pelayanan saudara,
hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin.